dikenal sebagai kota kelahiran Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Parepare terbagi ke dalam 4 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan. Saat ini, Kota Parepare dipimpin oleh Dr. Haji Taufan Pawe, SHMH sebagai Wali Kota dan Haji Pangerang Rahim sebagai Wakil Wali Kota Parepare. Kedua putra terbaik pilihan rakyat ini mengusung visi terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri, dan berkarakter. Di bawah kepemimpinan Taufan Pawe dan Pangerang Rahim, bidang kesehatan menjadi fokus utama pemerintah Kota Parepare. Sejak tahun 2015, pemerintah telah menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare juga membangun Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie yang menjadi rumah sakit regional pertama di luar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas berstandar internasional yang mengusung konsep medical tourism. Untuk menekan angka kematian ibu dan anak, serta menangani beberapa persoalan secara cepat, pemerintah Kota Parepare menyiapkan call center 112 yang menjadi pusat terpadu antara Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pemadam Kebakaran. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau kini menjelma menjadi salah satu rumah sakit daerah tipe B yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan terbaik. Pada masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau menjadi satu dari 6 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini dilengkapi dengan ruang isolasi, mesin tes cepat molekuler atau TCM yang dapat mendeteksi virus COVID-19 hanya dalam waktu 2 jam, alat aferesis untuk donor plasma konvalesen, dan berbagai fasilitas mutakhir lainnya. Selain menyiapkan fasilitas kesehatan, pemerintah Kota Parepare juga terus berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan memperketat pintu masuk ke Kota Parepare, pembatasan aktivitas masyarakat melalui Perwali nomor 31 tahun 2020, pembagian 1000 face shield di Kecamatan Pucung, dan berbagai langkah pencegahan lainnya. Saya melihat keberhasilan beliau, alhamdulillah, beliau bisa merampungkan Rumah Sakit Ainun Habibie. Tinggal menunggu hasil audit dari tim ahli apa-apa yang diperlukan, baik dari segi SDM, sarana prasarana, dalam hal ini peralatan, karena sebuah rumah sakit regional itu memerlukan subspesialis dan peralatan-peralatan yang lebih canggih, sehingga rumah sakit tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Parepare dan terutama masyarakat Kota Parepare sendiri. Dengan membawa semangat Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Parepare terus menggalakkan pembangunan dan inovasi. Salah satunya, pembangunan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang berada di alun-alun lapangan Andi Makassau, di mana biasanya masyarakat menghabiskan waktu untuk berolahraga.
Auditorium Habibie yang terletak di kawasan Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Balai Ainun Habibie yang difungsikan sebagai gedung serbaguna, serta Stadion Gelora Habibie yang dulunya bernama Stadion Gelora Mandiri. Stadion ini telah direnovasi pada tahun 2020 dan siap digunakan untuk berbagai perhelatan olahraga maupun nasional. Pemerintah Kota Parepare melalui program Rumah Impian melakukan pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Parepare. Terima kasih Pak Wali, saya ingat bola. Untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, pemerintah Kota Parepare telah membangun pengolahan air bersih sistem aerasi yang dikelola oleh PDAM Kota Parepare. Bukan hanya itu, pemerintah kota juga telah membangun zona baru pembuangan sampah Alopoe di atas lahan seluas 0,8 hektar. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Parepare dalam menangani sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Parepare. Pemberdayaan masyarakat terus digalakan oleh pemerintah Kota Parepare guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui program Serikandi oleh Serikandi. Program ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang awalnya hanya Rp1.900.000 menjadi Rp3.500.000 per kapita. Terima kasih kepada pemerintah Kota Parepare telah membantu usaha saya melalui program Serikandi oleh Serikandi. Pemerintah kota juga terus melakukan pembenahan infrastruktur pasar, di mana pada tahun 2017 dilakukan rehabilitasi terhadap pasar Simpang Minangkabau, yang kini berhasil memperoleh penghargaan sebagai pasar rakyat berstandar nasional Indonesia. Begitupun di Pasar Sengkol, pemerintah terus melakukan pembenahan agar masyarakat merasa nyaman untuk melakukan aktivitas ekonomi di tempat tersebut. Perekonomian di Kota Parepare juga ditunjang dengan hadirnya Pelabuhan Nusantara yang menjadi pintu masuk jalur laut menuju Sulawesi Selatan. Dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap, penyiapan sumber daya manusia unggul menjadi perhatian utama. Pencanangan Institut Teknologi Habibie yang rencananya akan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun 2021 merupakan bukti komitmen pemerintah Kota Parepare. Pada masa pandemi saat ini, Dinas Pendidikan Kota Parepare bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika menyiarkan pembelajaran jarak jauh melalui TV Peduli setiap harinya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pariwisata di Kota Parepare terus menjelma menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Sulawesi Selatan. Dengan masuknya Festival Salo Karajae pada kalender event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Festival Jet Sky pun menjadi daya tarik terbaru di Kota Parepare. Selain itu, telah hadir berbagai tempat wisata, di antaranya
program kerja telah dikerjakan oleh pemerintah Kota Parepare. Program tersebut berhasil menorehkan 182 penghargaan baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Pada tahun 2020, angka kepuasan masyarakat Kota Parepare mencapai 94,25%, meningkat dari tahun 2013 yang hanya 75,32%. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,33% menjadi 6,65%. Pendapatan per kapita masyarakat yang awalnya 14,4 juta meningkat hingga 49,8 juta pada tahun 2020. Pendapatan asli daerah (PDRB) meningkat dari 4,4 miliar menjadi 7,2 miliar. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 75,10% menjadi 77,62% di tahun 2020. Inflasi di Kota Parepare telah mengalami penurunan hingga 2,45%. Begitupun dengan angka kemiskinan yang menurun dari 5,88% menjadi 5,26%. Mari kawal pemerintahan Taufan Pawe dan Pangeran Rahim ke depan, agar Parepare dapat menjadi kota yang maju, mandiri, dan sejahtera.